Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal halal saffa dinuh wa raqqa qalbuh wa du'at mustajab. Qala ta'ala aidan, man akala syubhat istabu alai dinu wa adlama qalbuh, man akalal haram mata qalbuh. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga siang hari ini kita bisa merasakan bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan kesanggupan oleh Allah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan langkahan kita ini menjadikan Allah ridha kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan beberapa hal wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wasiat itu disampaikan oleh Rasulullah ketika menjelang nazaknya Rasulullah. Ada beberapa wasiat Rasulullah. Dalam kesempatan ini saya sampaikan 3 wasiatnya Rasulullah yang perlu kita renungkan. Karena setelah Rasulullah wasiat ini, Rasulullah wafat. Ketika saya sampaikan lewat mimbar yang mulia ini, seakan-akan kita ini adalah mendampingi Rasul dalam prosesi kematiannya. Maka mohon direnungkan. Sidang Jumat yang berbahagia, wasiat ini sederhana sekali, gampang diucapkan, mudah dihafal. Bahkan ini sudah familiar bahasa-bahasa di masyarakat kita. Tapi orang menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal ini sangat dan sangat penting untuk kita. Itulah maka lewat kesempatan mimbar yang mulia ini saya sampaikan untuk bahan perenungan kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah menyampaikan, di sekeliling Rasulullah ada Jibril, ada Israel, ada Ahlul Bait. Rasulullah menyampaikan, orang yang dimakan dari sumber makanan yang halal, maka orang itu akan saffa dinuh, agamanya lemas, lembut, waraqqa qalbuh, dan lembut. Doanya dikabulkan.
Yang pertama ini adalah kita bisa evaluasi, kita bisa perenungan bagaimana kita sampai sekarang ini rizki yang kita dapat, yang kita masukkan di perut kita untuk sebagai bahan penguat unsur apa yang kita masukkan di perut kita ini. Sering kita dengar di masyarakat kita bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kayaknya bahasa itu sudah membudaya di masyarakat kita. Padahal kita sebagai seorang muslim tentunya harus berani mencari yang halal saja gampang. Untuk apa harus mencari yang haram? Inilah disampaikan oleh Rasulullah wasiat ini untuk bahan perenungan kita semua. Wasiat ini khas lil am, seperti Ahlul Bait dan ditambah Jibril dan Israel. Tapi hakikatnya untuk kita semua, itu namanya khas lil am. Seperti khusus untuk Ahlul Bait, keluarganya, tapi umum untuk umatnya. Berarti untuk kita semua. Perenungan kita adalah rezeki seperti apa yang kita masukkan di perut kita untuk bahan kekuatan kita dalam menapaki hidup ini. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW ratusan tahun yang lalu. Orang yang sumber makanannya dari sumber yang halal, maka orang itu lembut agamanya. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian Rasulullah meneruskan wasiatnya itu. Orang yang sumber makanannya dari makanan yang subhat. Man akala subhat istaba alai dinu. Maka agamanya tidak jelas. Wa'adzlama qalbuh, dan hatinya gelap. Kalau sampai sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana rezeki seperti apa yang kita makan, yang kita masukkan di perut kita untuk sumber kekuatan. Kalau di dalamnya ada sumber yang subhat, maka agama kita enggak jelas. Dan hati kita gelap. Wa'adzlama qalbuh. Kita tahu yang harus kita makan adalah harus dari sumber yang halal. Tapi dianggap itu hal biasa saja. Banyak sekali masyarakat kita tidak tahu yang dimakan itu halal apa haram, tidak tahu. Sering kita dengarkan itu tadi bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sering kita dengar seperti itu. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus berani mencari yang halal saja gampang. Untuk apa? Mencari yang haram. Tidak Jumatnya berbahagia. Ini untuk perenungan kita, untuk evaluasi kita sampai hari ini. Seperti apa sumber makanan yang kita makan, yang kita masukkan di perut kita. Yang tahu adalah diri kita. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Rasulullah yang terakhir menyampaikan, orang yang sumber makanannya dari sumber yang haram, man akalal haram mata kolbuh, mati hatinya, Pak. Mati hatinya, Pak. Dari unsur yang haram, rezeki yang kita masukkan di perut kita untuk bahan kekuatan, kalau itu sumber yang haram, maka mati hatinya, Pak.
mati hatinya. Ini Rasulullah yang menyampaikan menjelang Rasulullah wafat. Karena setelah Rasulullah wafat ini kemudian Rasulullah wafat. Ada ndak unsur-unsur yang haram yang kita masukkan di perut kita? Yang tahu juga diri kita. Kita cari rizki, kemudian kita dapat rizki yang dari unsur yang haram, kita kasih makan istri kita, anak-anak kita. Maka anak-anak kita hatinya mati. Anak-anak kita sulit sekali, susah sekali untuk dibina, untuk dibimbing, untuk melaksanakan ibadah. Karena hatinya mati. Mata kolbu. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Karena Rasulullah menyampaikan ini, setelah itu kemudian Rasulullah wafat. Jadi sama dengan siang hari ini, sepertinya kita ini adalah sedang menungguin prosesi nazaknya Rasulullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Materi-materi yang seperti inilah tidak banyak para ustadz, para kiai yang menyampaikan di publik. Karena beratnya. Termasuk teman-teman saya yang penggiat dakwah. Kumpulan wasiatnya Rasulullah untuk meneruskan kajian-kajian yang saya sampaikan di ta'lim-ta'lim. Sampai sekarang saya belum menemukan yang nyanggup. Karena segitu beratnya materi ini. Karena untuk menghindar dari makanan-makanan yang haram itu sulit sekali dan berat sekali. Padahal gampang sekali, ringan, mudah dihafal, gampang diucapkan. Tapi untuk dilakukan, untuk dilaksanakan sulit sekali, Pak. Padahal bahayanya seperti itu kalau sampai perut kita isi dari sumber makanan yang haram, mata kolbu, maka mati hati kita. Artinya kalau hatinya mati, tidak bisa nerima kebaikan-kebaikan. Pasti tidak bisa nerima kebaikan-kebaikan. Karena hatinya mati. Itulah maka perenungan zuhur seperti ini, siang seperti ini, kita untuk evaluasi apa yang sudah kita lakukan terhadap rizki yang kita makan. Kalau sampai subhat saja itu bahayanya sampai agama kita nggak jelas. Maka satu-satunya harus kita upaya keras bagaimana caranya rizki yang kita makan untuk bahan kekuatan itu harus rizki yang halal. Karena itu membuat hati kita lemas, hati kita tidak berangasan, hati kita lembut. Barakah qalbuh, kata Rasulullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Segitu bahayanya makanan-makanan yang kita masukkan di perut kita kalau itu dari sumber yang haram. Jangan nyalakan anak kita. Sulit dibimbing, sulit dibina. Harus kita nyalakan diri kita. Makanan apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu? Kalau makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita sumber makanan yang haram, maka sulit sekali untuk dibimbing. Karena mati hatinya. Sering terjadi anak-anak itu adalah lebih galak dibanding orang tuanya. Lebih berani dia membantah nasihat-nasihat orang tuanya. Karena hatinya mati. Tapi kesalahannya daripada diri kita. Karena sumber yang mencari rezeki adalah diri kita. Tapi diingatkan oleh Rasulullah. Kalau sampai sumber yang kita dapatkan
untuk kekuatan hidup kita adalah sumber yang haram, maka mati hatinya. Kaum muslimin yang Jumat berbahagia. Itulah sedikit yang khatib sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala man qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nuril islam wa nuril ihsan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah.